guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Sudah lama nih tidak membahas film misteri yang mengerikan. Kalem, karena kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat menegangkan berjudul Push tahun 2024. Film ini mengisahkan seorang makelar hamil bernama Natalie, di mana ia harus menjual sebuah rumah yang dipenuhi dengan misteri. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sepasang bucin yang sedang melakukan maksiat untuk yang ke-1000 kalinya. Bagaikan Ronaldo merayakan gol ke-1000. Di tengah hasutan setan, kewes cantik bernama Natalie diajak ayangnya yang bernama David untuk merayakan pencapaian gabrut ke-1000-nya dengan kumpul banteng ke negara Amerika. Di mana di sana mereka bisa hidup dengan tenang meski tidak harus menikah. Mendengar hal itu, Natalie yang ingin terhindar dari gibahan tetangga langsung menyetujuinya. Rupanya semua itu merupakan mimpi buruk dari trauma kehilangan pacarnya, di mana ketika itu David dan Natalie harus mengalami kecelakaan saat akan OTW menuju bandara. Singkat cerita, 8 bulan kemudian Natalie terlihat OTW menuju suatu tempat. Rupanya sebelum meninggoy, David telah menjadikan benih ke-1000-nya tumbuh di dalam rahim Natalie. Dan kini, Natalie yang berusaha menyambung hidup berprofesi sebagai makelar rumah mewah. Di mana kali ini, Natalie berencana mempromosikan rumah ini dengan cara mengadakan open house. Singkat waktu setelah mengecek lantai bawah, kini Natalie tinggal mengecek lantai 2. Sontak Natalie pun terperangah karena rumah ini ternyata memiliki sebuah lift tersembunyi. Sesaat kemudian, Natalie pun merasa ngeri saat melihat kuburan yang tak terurus di samping rumah ini. Tak ingin overthinking, Natalie kembali melakukan pengecekan. Namun kengerian Natalie semakin menjadi saat ia melihat basement yang cukup creepy. Singkat waktu, Natalie pun heran karena tidak ada satupun pengunjung yang ingin melihat-lihat rumah ini. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba Natalie merasakan mual dari gejala Dede Utun. Di tengah rasa mual, Natalie kembali merasakan trauma dan kesedihan. Terlebih Dede Utun ini tidak akan bisa melihat wajah ayahnya. Hingga di tengah kesedihan, Natalie berusaha menghibur diri dengan menyanyikan lagu untuk sang Dede Utun. Mama dewaku. Dirasa ketukan itu berasal dari klien yang ingin melihat-lihat rumah, Natalie pun bergegas mengeceknya. Sorry about that. Lah kok nggak ada? Natalie pun heran karena di luar tidak ada siapapun. Dirasa salah dengar, ia pun memutuskan untuk kembali. Sontak Natalie pun kaget saat melihat pria misterius tiba-tiba sudah berada di dalam rumah. Kemudian, si klien bernama Gabriel meminta maaf karena sudah cologog karena ia melihat papan open house di persimpangan jalan. Lantas, Natalie yang berharap Gabriel akan membeli rumah ini langsung mengajaknya untuk room tour. Terlebih saat ini hari akan segera poek. I always wondered if people notice those.
Sambil berkeliling, Natalie berkata jika rumah ini dibangun pada tahun 1890 dan memiliki luas tanah sekitar 1.300 meter persegi. Tentunya, rumah ini sangat antik dan masih original sejak pertama kali rumah ini dibangun. Have you been looking long? This is the master bedroom. What's the deal with the owners? Saat hari menjelang poek, Gabriel yang penasaran menanyakan alasan si pemilik menjual rumah ini. Lantas Natalie yang tak ingin berbohong berkata jika cenah pemilik rumah ini terbunuh oleh seorang penyusup misterius dan pihak keluarga berniat menjualnya untuk dibagi hak waris. Namun seketika Natalie merasa ngeri saat Gabriel tiba-tiba berkata jika sebenarnya arwah mereka masih berada di tempat ini dan itulah sebabnya rumah ini sepi pengunjung dan peminat. Mendengar hal itu, Natalie yang mulai merinding berniat menyudahi pertemuan kali ini. Terlebih saat ini, ia harus pulang dengan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Setelah Gabriel pergi, Natalie yang mulai merasakan hawa negatif memutuskan untuk segera pulang. Benar-benar suwe. Natalie pun heran dengan mobilnya yang tiba-tiba mogok. Dirasa tak mampu membetulkan mobil Porsche-nya, Natalie bergegas ke ruangan kantor untuk menelepon seorang mekanik. Beberapa saat kemudian, Natalie yang merasa hening berniat memainkan musik klasik sambil menunggu kedatangan si mekanik. Namun karena pemutar musik ini sudah sepuh, kaset pun tidak bisa diputar. Alhasil, Natalie yang pernah mengisi acara di Ojon's Cafe langsung memainkan piano. Mendengar suara ketukan, Natalie merasa jika si mekanik sudah datang. Namun ketika dicek, lagi-lagi Natalie terkena scam hingga membuatnya semakin merinding. Hello? Kengerian pun semakin menjadi saat ia mendengar suara piano yang berbunyi sendiri. Dikira juri, rupanya suara tadi berasal dari pemutar musik yang error. Hello? Semakin merinding, Natalie pun heran saat mendapat telepon yang hanya bersuara heosan saja. Di tengah rasa was-was, Natalie bergegas ke dapur untuk mengambil air minum. Apaan tuh? Tanpa Natalie sadari, jika saat ini ia sedang diintai oleh sosok misterius. Tak lama kemudian, Natalie pun kaget saat melihat kedatangan si mekanik. I tried calling earlier, nobody picked up. Singkat waktu, si mekanik berpengalaman bernama Abram menebak jika mobil Porsche milik Natalie ini dibeli second dari marketplace Facebook. Kok tahu? Abram pun berkata jika mobil ini banyak minusnya. Lantas, Natalie meminta Abram untuk melanjutkan pekerjaannya, sementara ia yang merasa mual berniat pergi ke WC. Di toilet, Natalie kembali menenangkan Dede Utun dengan menyanyikan sebuah lagu. Namun saat Natalie menyanyikan lagu, sesuatu yang aneh mulai terjadi di rumah ini. Sementara di luar, Abram yang sedang sibuk tak menyadari sosok misterius yang sedang mengintainya. Kembali pada Natalie, sontak ia pun kaget dengan listrik rumah yang tiba-tiba mati. Dirasa listrik ngejepret, ia pun berniat pergi ke ruang basement.
Di basement, seketika Natalie merasa ngeri saat menemukan lorong rahasia yang mengarah entah kemana. To hell with this. Sorry, I've been really sensitive. Sekembalinya keluar, Natalie pun heran dengan Abram yang tiba-tiba hilang entah kemana. Dan saat dicek, mobilnya pun masih belum menyala. Lantas Natalie menduga jika Abram sedang beristirahat di suatu tempat. Di dalam rumah, Natalie pun heran saat mendengar suara keran dari dalam WC yang menyala sendiri. Dirasa ada seseorang, Natalie mulai merasa was-was. My God, rupanya si sosok misterius sedang mengincar Natalie. Beberapa saat kemudian, Natalie yang sedang mencari sesuatu tiba-tiba heran saat mendengar kotak musik dari dalam kamar. Oh my God. Guy? My God, lagi! Betapa syoknya Natalie saat menemukan si mekanik Abram telah tewas dibacok. Hingga saking syoknya, ketuban Natalie pun tiba-tiba pecah. Melihat kedatangan seseorang, Natalie yang panik bergegas untuk sembunyi. Di tengah kepanikan, Natalie yang tak tahu harus berbuat apa, akhirnya berinisiatif untuk membuat senjata dari pecahan genteng. Dirasa sulit menuruni tangga dengan keadaan mules, ia pun berniat menggunakan lift rahasia. Oh my God! Rupanya orang yang meneror Natalie adalah Gabriel. Bagaikan psikopat mah kuat, Gabriel pun kembali bangkit setelah wajahnya dicucuk genteng. Dan kini Natalie pun panik saat lift tiba-tiba macet. Hampir saja Natalie menjadi cicak geprek. Kemudian, ia yang tak ingin kehabisan waktu bergegas kabur dari rumah ini. Di tengah kepanikan, Gabriel berkata jika ia lebih mengetahui seluk-beluk rumah ini dibandingkan Natalie. Jadi sekeras apapun Natalie berusaha kabur, ia bisa dengan mudah mencegahnya. Mendengar perkataan Gabriel, Natalie berniat mengunci semua akses masuk ke rumah ini. Goddamn doors! Di tengah kepanikan, Natalie bergegas mengecek blueprint rumah ini untuk mencari jalan keluar. Lantas ia pun teringat dengan lorong rahasia yang berada di basement rumah ini. Mendengar Gabriel mulai memasuki rumah, Natalie bergegas memasuki lorong rahasia.
Sungguh suwe, Natalie pun harus kesulitan saat perutnya mengganjal di pagar besi. Untung saja Natalie berhasil lolos dari kejaran Gabriel. Hingga setibanya di ujung, rupanya lorong ini mengarah pada sisi lain bangunan. Hingga saat menemukan telepon, Natalie berusaha meminta bantuan pada polsek setempat. Hello? Hello? 14, 28. Namun di saat itu pula Gabriel yang juga mengetahui bangunan ini terlihat mencari keberadaan Natalie. Di tengah pencarian, Gabriel yang mendengar suara musik box langsung mengeceknya ke lantai 2. Hingga sesampainya di kamar, Gabriel pun heran saat melihat jendela yang terbuka. Tapi sebenarnya itu hanyalah tipuan Natalie. Sungguh nekad, Natalie yang paduli bagong menyerang Gabriel sampai mubui dari lantai 2. Namun untungnya, Natalie masih selamat meski dengan keadaan ripuh. Dirasa Gabriel sudah modar, Natalie pun bergegas pergi ke pinggir jalan. Singkat waktu, untung saja tim kepolisian telah tiba di TKP. Saat Natalie tersadar, ia pun menceritakan semuanya, di mana kini si penjahat sudah terkapar di halaman belakang. Mendengar hal itu, si petugas bernama Rudy bergegas mengeceknya, sementara AKP Dayat berusaha mengevakuasi Natalie ke dalam mobil patroli. Sesampainya di halaman belakang, Rudy pun heran karena tidak menemukan apapun. Lantas Rudy yang penasaran berniat mengecek ke dalam rumah. Kembali pada Dayat, ia pun heran karena tidak mendapat jawaban sedikit pun dari rekannya. Takut terjadi sesuatu, Dayat meminta Natalie untuk menunggu di mobil. Stevens. Sontak Dayat pun kaget saat mendapati Rudy yang sudah meninggoy. Suspect is still at large. Oh my god, betapa syoknya Natalie saat menyadari jika Gabriel masih hidup. Di tengah kepanikan, Natalie yang terkunci dalam mobil berusaha untuk mengambil bedil FF lewat teralis yang rusak. Setelah keluar dari mobil, Natalie yang sudah tak bisa menahan mules bergegas mencari tempat untuk menyudut. Setibanya di bangunan yang ada di kuburan, Natalie yang tak punya pilihan lain akhirnya harus melahirkan sendirian. Namun karena kehamilan ini merupakan hasil jadah bersama pacarnya, harusnya tidak ada kesulitan yang berarti untuk persalinan ini. Dan betapa leganya Natalie saat persalinan ini terasa mudah dan juga si bayi lahir dengan sehat walafiat. Akan tetapi, seketika Natalie khawatir dengan si bayi yang terus menangis. Di saat itu pula, Gabriel yang mendengar suara tangis bayi bergegas mengeceknya. Entah apa maksudnya, Gabriel seakan merasa kesal saat melihat makam Victor dan Camilla yang sebelumnya menjadi pemilik rumah ini. Hey, asshole.
What did you say you're gonna do to me and my baby? Edan sekali. Natalie pun harus mental setelah menembak Gabriel dengan hanya menggunakan satu tangan. Lantas apakah kali ini Gabriel Kopet sudah mati? Miss Flores? Singkat waktu, Natalie pun siuman setelah mendapat penanganan intensif di O'Jones Medical Center. Kemudian, si dokter bernama Omon berkata jika Natalie ditemukan terkapar bersama seorang pria. Namun ia tak perlu khawatir karena bayi Natalie baik-baik saja dan sedang dirawat di ICU. Mendengar hal itu, Natalie yang khawatir bergegas mengeceknya. Sesaat kemudian, Natalie dipanggil tim kepolisian untuk memastikan sosok pria yang ingin menghabisinya. Setelah dikonfirmasi oleh Natalie, Pak Fedrin menjelaskan jika pria ini belum tentu bernama Gabriel karena setelah mereka mengecek sidik jarinya, tidak ada satupun data mengenai siapa sosok pria ini yang sebenarnya. Maka dari itu, mereka pun menyebut pria ini sebagai John Doe alias orang yang tidak memiliki identitas. Namun menurut catatan Dinas Kependudukan, ada sebuah rumor yang mengatakan jika pria ini lahir pada tahun 1929 dan meski tidak manuk akal dengan umurnya yang masih terlihat muda, Pak Fedrin mengatakan jika pria ini sangat terobsesi dengan rumah yang Natalie jual, di mana para warga sering melihat pria ini memperhatikan rumah tersebut di tahun 50-an, 80-an, dan sampai saat ini. Dan penyerangan yang pria ini lakukan hanya sebatas kebetulan karena Natalie yang kini bertugas untuk menjual rumah tersebut. Setelah mendengar penjelasan petugas, Natalie diminta untuk segera kembali ke kamarnya. Singkat waktu, Natalie seakan tak percaya saat mengetahui jika si John Doe alias Gabriel masih hidup meski sudah ia tembak menggunakan senjata FF. Lantas, ia yang takut diteror berniat menghabisinya sekali lagi. Sontak Natalie pun syok parah saat mendapati para petugas sudah tewas dihabisi Gabriel yang kini hilang entah kemana. Tanpa ia sadari, Gabriel sedang berusaha untuk membokongnya. Sangat GG, kini Natalie sudah menguasai ilmu ninja. Di tengah upaya pelarian, Natalie yang akan pergi berniat membawa si bayi di ruang ICU. Di ruang ICU, Natalie pun kaget saat melihat darah di ruangan dokter. Akhirnya, kini Natalie sudah yakin jika si John Doe alias Gabriel benar-benar sudah mati setelah ia merujaknya dengan jurus 1000 tusukan yang pernah diajarkan oleh almarhum David kepada celengannya. Hingga sesaat kemudian, terlihat Natalie dan si bayi bergegas pergi dari tempat ini. Singkat cerita, scene beralih ke kamar mayat. Setelah jasad Gabriel dimandikan, tiba-tiba saja sesuatu yang aneh terjadi bersamaan dengan keanehan yang terjadi di rumah itu.
Sungguh tak manuk akal, Gabriel kembali hidup dan seakan terpengaruh oleh keanehan yang terjadi di rumahnya. Lalu, film pun sudah berakhir. Jangan di-close dulu karena gua mau jelasin inti dari film ini. Intinya, si John Doe alias Gabriel ini sebenarnya adalah Victor, si pemilik asli dari rumah yang dijual oleh Natalie, di mana Victor yang sudah tua dan hampir modar memutuskan untuk berpindah tubuh pada Gabriel dengan menggunakan ilmu hitam. Dan alasannya karena Victor sangat mencintai rumahnya hingga ia pun tidak ingin dipisahkan oleh maut. Namun suenya, ketika Victor berhasil berpindah tubuh, pihak keluarganya malah menjual rumah tersebut untuk dibagi hak waris. Dan jelas saja, Victor yang hidup abadi dalam tubuh Gabriel tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Victor. Alhasil, Victor yang ngenes hanya bisa mencegah siapa saja yang ingin menjual rumah ini. Dan misterinya, Victor tidak akan bisa mati selama rumah ini masih berdiri kokoh. Kira-kira ritual apa yang dilakukan oleh Victor? Apakah ritual ilmu semen cap 3 gerobak? IMDb untuk film ini adalah 4,7 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 5,5 karena meskipun bagus, tapi film ini kurang dari sisi penggalian misteri. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Push tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.